Semangat pagi. Hai Mandirian. Welcome back to Ngopi, Ngobrol Pintar, juaranya juara. Oke, Kak Nosi. Ya. Ini podcast perdana saya. Welcome to Youngster. Pak Bayu. Saya dikorbanin nih sama Pak. Oke, tapi untungnya kita ditemenin sama Kak Nosi yang udah senior gitu ya. Kak Nosi, kita lagi di mana nih Kak? Kok kayaknya adem gitu Adem, ya? asri, kayak Pemandangannya, suasana di Bali view-nya gitu ya. bagus gitu Kita ya. bajunya udah sesuai loh Kak. Sudah sesuai arahan Iya. Kak Nosi. Oke, langsung saja ya Kak Langsung ya. aja. Karena bau-baunya udah mau lebaran, mau banyak liburan nih. Banyak Kita liburan. panggil Tanggal merah yang banyak. punya tempat Betul, ini ya Kak. siap. Oke, Kita welcome. panggil aja Pak Nyoman. Mantap bayaran tolong. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Pak Nyoman. Nyoman. Selamat pagi, Dek. Silakan Bapak. Oh, terima kasih banyak. Aduh, Pak Nyoman, ini kita mengganggu paginya Pak Nyoman yang adem ini. gimana? Gimana nih Pak? Kesibukan sekarang gimana Pak? Sehari-hari? Kebetulan kita masih ada proyek-proyek yang di luar negeri. Oh, Ada di Vietnam, ada di Thailand. Ya, termasuk proyek yang ikonik di kawasan wisata Candi Borobudur ya Pak ya Nyoman betul ya. ya? Mandirian, kalau Mandirian ke Magelang ya ada beberapa nih gerbang. Yang ada gerbang gajah, gerbang singa, kemudian pohon kalpataru, dan satu lagi Kapal samudera Kapal raksasa. samudra raksaya. Itu semua buatannya Pak Ya. Nyoman. gitu, ya. Oke. Ya kebetulan kita dipercaya untuk membuat itu. Ya. Udah berapa tahun nih Pak? Iya. Sudah 2 tahun. Oh ya di sini. Dari mulai memahat dari awal Saya gitu, Pak. mulai dari umur 15 tahun. Wuss. Jadi tahun 67 saya merantau dari Bali ke Jawa. Oh, dari 67 ya. Iya. Masih sepi ya Pak ya di sini? Wah, sudah belum ada apa-apa, Pak. Yang mahat pun juga belum banyak. Oh, belum Iya, ada, iya. belum ada. Pantesan kita tadi masuk ke sini suasananya udah langsung patung semuanya, keren semuanya ya. Iya. Kayak itu nggak Pak? Berapa yang udah dibuat Pak di sini Pak? Waduh, mungkin ya puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Iya, Itu jadi di dalam dan di luar negeri Pak? di dalam dan di luar negeri. Yang banyak di luar negeri. Oh. Sampai ke Afrika, Eropa, hampir semua negara. Ya. Oke, Pak Nyoman, gini Pak. Kemarin saya baca-baca juga kan. Saya googling dulu nih tentang Bapak gitu kan. Iya, iya. Saya dapat filosofi dari Bapak bahwasanya Bapak itu senang ngajar ya Pak. Maksudnya ilmu-ilmu yang Bapak punya itu Bapak pengen turunin lagi gitu. Itu kenapa Iya. Pak? Gini ceritanya, waktu saya datang dari Bali itu kan saya merantau ke Jawa, tidak punya apa-apa kan, saya jalan dari sini sampai ke Jogja ya. Jalan kaki Pak? Ya jalan kaki karena tidak punya apa-apa. Kita nyari sesuatu karena keingintahuan saya besar. Saya jalan juga ke Borobudur, jalan kaki dari Tumpeng karena nggak punya uang, nggak punya apa ya. Akhirnya saya ketemu di jalan dengan orang-orang yang membuat, apakah itu membuat mebel, apakah itu membuat lobster, apa segala itu kan mereka selalu mengatakan bahwa itu rahasia perusahaan. Oh, Mereka iya, tidak mau betul. memberitahunya. Mereka nggak mau. Ya, dia takut disaingi gitulah. Nah, akhirnya sampai ke Jogja pun saya ketemu dengan orang-orang lain juga tidak mau. Sehingga saya berujar pada diri sendiri. Ya Tuhan, kenapa orang picik ya tidak mau menularkan ilmu kepada orang lain. Sementara kita kan pinter, tidak mungkin pinter sejak lahir gitu ya. Iya, Pasti betul. ada Ngajarin ya, Pak. oleh alam, oleh orang tua dan sebagainya ya, sehingga kita menjadi pinter. Nah, akhirnya saya berujar pada diri sendiri, ya Tuhan, kapanpun Kau berikan kepintaran kepada saya, kepintaran apapun yang akan Kau berikan, akan saya tularkan kepada siapa saja, ke seluruh muka bumi. Alhamdulillah, sampai sekarang saya sudah keliling dunia. Yes, tepuk tangan Tepuk dong. tangan. Kemarin bayaran. Jadi Filosofinya inti luar daripada hidup itu sesungguhnya adalah ikhlas. Seperti yang saya katakan tadi, akan saya tularkan kemana saja, kemana seluruh bumi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Memang banyak orang berbicara ikhlas, tapi benarkah ikhlas itu? Sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika kita benar-benar ikhlas dan sungguh-sungguh menjalankannya, alhamdulillah apapun yang kita mungkin akan berhasil gitu. Keren Pak, filosofinya luar Keren biasa. banget filosofinya. Berarti udah di dalam, di luar negeri ditularkan semuanya ya Pak ya. Iya. Berarti siapapun yang akan belajar di sini diterima ya Pak ya. Baik, dengan senang hati. Kita juga diterima dengan sangat baik di sini. Welcome loh tadi. Welcome Terima banget, kasih. Pak. Kita senang banget ada di Biasa sini gitu ya.
Oke. Iya. Berbicara tentang itu, lanjut ke teknologi Kakak. Iya. Iya. Pak Nyoman, kan kemarin habis Covid ya Pak. Iya, Covid, kemudian kan nyentuh ke imbasnya kan ke dunia wisata. Betul. Ya, Pak. Terus kehidupan juga berubah menjadi serba digital. gitu, Iya. Pak. Ada nggak Pak impactnya kira-kira Pak ke pariwisata di sini? kalau saya melihat justru memang ada baik dan ada tidak baiknya ya. Artinya itu bahwa dengan teknologi impactnya akan menjadi lebih cepat maju, lebih cepat informasinya. Tapi dalam beberapa hal yang saya khawatirkan justru begini. Ketika saya sudah menularkan ilmu, ingin menularkan ilmu dari beberapa orang yang pemahat menjadi ribuan pemahat. Karena saya ada proyek yang besar di Belgia waktu itu membutuhkan 1.000 orang. Sehingga menjadi ribuan. Nah, ketika situ sudah menjadi banyak orang, yang saya khawatirkan justru sekarang begini, ketika saya nanti nggak ada. Ya. Iya. Nah, generasi sekarang itu seperti apa? Generasi yang milenium itu kan mereka tidak mau ya memahat, Iya. bekerja kasar seperti ini kan tidak ada. Jadi saya justru sedih kalau saya sudah nggak ada, kan mungkin akan berkurang terus. Sekarang aja generasi sekarang misalnya ya, di bawah saya umur 40 tahun masih bisa mahat beberapa orang, Iya. nggak sampai 300 orang. Iya. Nah, 20 tahun kemudian generasinya sudah berubah, ini sudah tidak ada, lalu ada generasi yang zaman sekarang itu nggak ada yang mahat. Sehingga menurut saya 40 tahun kemudian sudah nggak ada orang mahat lagi. Oh, sedih juga. Iya, sedih juga, itu Bukan kesedihan. sedih, Kak. Ini peluang kita menjadi pemahat. Kita ambil peluang di 40 tahun ke depan. Ini off the record. Menurut saya akan seperti itu menurut pandangan saya, karena mencari orang yang mau menginovasi, menginspirasi, terus memberikan segala sesuatunya untuk generasi belum tentu. Iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, misalnya orang rahasia perusahaan gitu. Kalau Ya, saya betul. kan terbuka, siapapun yang mau belajar, apapun yang mau dicari silahkan, dengan senang hati saya mengasih tahu. Karena memang dalam hidup saya sudah berjanji bahwa saya akan menularkan ilmu kepada orang lain. Yes, keren banget filosofinya. Karena salah satu ngasah ilmu itu kan dengan kita ngajarin terus berulang Betul, kali kan ya. nempel ya Pak. Ya, semakin kita mengajari orang semakin bisa, kita sudah di atasnya, selalu one step di atasnya gitu. Karena kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Iya. Bapak, ini kan Bapak tadi udah filosofinya, kemudian apa itu namanya berbicara tentang generasi ke depan gitu ya Pak Iya. ya. Pesan untuk kita kaum milenial ini Pak, Nyoman, Nah. terkait dengan digitalisasi, kemudian ke depannya seperti apa? Seperti Iya. itu. Monggo. Kalau menurut saya, jadi untuk generasi selanjutnya ini ya, saya hanya berpikir bahwa bagaimana kita membuat generasi itu menjadi aktif gitu loh. Kalau zaman saya waktu kecil, saya kan fighting. Ya. Nah, zaman sekarang karena ada digital, mereka kan kurang fighting. Kalau bisa, misalkan di sekolah-sekolah diajarkan bagaimana caranya supaya mereka benar fighting seperti zaman dulu. Buatlah cerita yang mengandung isi bahwa pendidikan itu harusnya seperti ini gitu. Kalau seperti di Eropa misalnya saya ceritakan ya. Kalau di Eropa setiap anak SMP kelas 1 gitu misalnya, mulai dari kelas 1 diajarkan kepada mereka bahwa di sekolah itu kamu sekolah untuk bekerja. Nah, di negara kita bukan untuk bekerja, untuk sekolah gitu lah misalnya, dia belajar gitu. Tapi kalau di sana untuk bekerja memang, sehingga di otak mereka itu bahwa saya nanti akan bekerja. Sehingga ketika di SMP kelas 1 semua anak sekolah disuruh bekerja. Setiap kali 1 tahun itu dia liburan 1 bulan, disuruh bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan apapun yang dia suka, dia mau, boleh. Karena misalkan dia senang seni, ya dia seni, dia senang bengkel, ya di tempat bengkel. Tapi digaji oleh perusahaan. Kalau perusahaan sampai tidak menerima, didenda, dibangkrutkan gitu loh. Sehingga dia harus bekerja. Ya, harus bekerja satu bulan itu, bekerja benar-benar bekerja, digaji 1.000 euro setiap bulannya. Semacam magang gitu mungkin ya Pak ya. Kita di Indonesia, ini maaf ya, anak-anak itu kan kadang begitu libur dia malah dolan, mancing. Kesempatan gitu. ya. Healing Pak kalau sekarang. Mainan game gitu, waduh kasihan sekali. Benar-benar saya sedih melihatnya. Iya. Siap. Oke, Pak Nyoman, jadi dari semuanya tadi gitu ya Pak, kemudian perkembangan daerah digital, dan Pak Nyoman kan salah satu customer loyalnya kita lah. Iya, gitu ya, betul. Pak. Kami ucapin terima kasih Pak sudah Sama-sama menjadi nasabah loyalnya kita gitu Pak. Iya. Kira-kira nih Pak, sejauh Pak Nyoman sekarang berkarir,
supportnya Bank Mandiri kira-kira udah cukup belum ya Pak untuk Bapak, atau mungkin ada yang kurang? Boleh. Dengan adanya Bank Mandiri itu proyek-proyek kita bisa jalan. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Bank Mandiri. Bisa sampai LC luar Mudah-mudahan negeri, di kemudian gitu-gitu ya. hari kan lebih lancar lagi gitu Iya, ya. Terima betul. kasih ya. Siap. Berarti supportnya sudah itu ya Pak ya? Udah oke ya Pak ya. Iya. Terima Siap. kasih Pak Iya, Nyoman. sama-sama Pak. Mungkin Terima ada kasih, closing Pak. statement dulu Pak, kira-kira Pak, atau ada pesan-pesan lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Saya kira sudah cukup. Sudah Cukup, cukup. baik. Ya. Baik. Terima kasih. Terima Pak kasih Nyoman Pak waktunya, Nyoman. Pak. Sama-sama Dek ya. waktunya. kasih, Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Iya Dek ya. Iya Pak. Kakak, kita Halo. sekarang kedatangan tamu yang kedua nih. Langsung Iya. dipanggil? Langsung aja ya. Kakak atau saya yang manggil? Kita panggil bareng-bareng Iya. dong. Soalnya Satu. istimewa nih. Oh, iya. Ya. Kita panggil bareng-bareng ya. Tamu yang berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Mas Yudi. Yudi. Halo, selamat pagi. Halo, Kak. Oke, Ayo, wah, duduk istimewa karena besar ya. Saya masuk sendiri nih, Mas ya. Kita out of Gimana? frame nih. Oke, miring gini ya, biar kelihatan tipis ya. Betul. Oke. Oke. Kalau tadi udah berbicara tentang seni paha Iya. seperti itu, kita Iya. sekarang sama Mas Yudi berbicara tentang kuliner dan pariwisata, di Pariwisata. Kabupaten Iya. Magelang. Oke. Segmen Oke. yang akan apa ya? Yang lagi naik daun nih. Iya. Belakangan Daun ini. ya, Karena udah setelah new pandemi normal. ya. Iya, setelah pandemi. Setelah pandemi dan new normal, wisata naik lagi. Mas Yudi ini adalah manajer dari Janji hati. Cafe Hits ya di Magelang. Oke, Iya. terima kasih sudah diundang. Mas Yudi, Iya. kalau Janji Hati itu udah dari kapan tuh Mas? Ki- Awal mulanya gimana? Oke, ya awalnya itu sebenarnya ada di Madiun, bukan Janji Hati, Sejahtera Hati. Terus kita buka di Magelang. Pertama di Nepal Van Java, masih berkaitan sama objek wisata juga ya. Iya, betul. Di Nepal ada salah Juga satu loh. tempat wisata namanya Nepal Van Java. Udah ke sana? Belum, saya baru pindah Januari Pak. Nanti saya langsung ke sana Pak. Linknya abis di ini. sini ya, Oh, kalau linknya ya. Nepal Van Java Linknya. ya. Nepal Van Java. Teman-teman yang lihat di YouTube ini nanti langsung kunjungi Editor, aja ayo, profil editor. YouTube. Nepal Van Java di Kali Angkrik naik ke sono di bawah kaki Gunung Sumbing. Itu cantik sekali. Nah, kita bangun di sana. Desember 2021. Terus yang kedua ada di Borobudur. Januari sama. Januari juga saya ke Magelang. Tadinya saya di Jakarta, terus pindah ke Magelang karena ditarik Janji Hati. 1 bulan saya dikasih waktu untuk opening Janji Hati, dari mulai bikin sistem menu ya, kalau kafe itu kan menu, Iya. rekrutmen, SDM dan lain-lain. Itu 1 bulan, Februari kita buka. Yes, langsung. Padahal Terus- pas masih pandemi ya. Oh itu ya? iya, pandemi. Saya tadinya di Jakarta juga merasakan kafe yang ada pandeminya. Oh gitu. Wah, luar biasa di sana. Di sini sudah agak normal lah, Iya. sudah sedikit agak normal. Terus akhirnya saya beranikan untuk buka di Februari. Oh gitu. Habis itu Jakarta, terus ada lagi Janji Hati Corner, deket juga di pintu Candi. Ya. Linknya ada di bawah semua. Ada. Janji Hati Borobudur ya kan. Nanti sebut aja ke kasirnya, ketik Nosi itu Nosi. ada potongannya ya. Iya, Jangan di-scan ya. bayar reservasi ya kak. Ya. 24 jam, yang terbaru saya bikin 24 jam. Oh, live musik juga. Live musik, Oh, satu-satunya keren toh di Magelang live musik setiap hari. Iya. Iya. Udah sekali. Iya. Saya yang ngajak ke Janji Hati Pak Bayu itu Pak. Hari pertama saya di sini yang ngajak ke Oh ya, Janji Hati Pak Bayu. Iya langsung ya. Langsung. Tapi banyak promo loh di Mandiri. banyak promo. Iya, Bisa diceritakan Mas? bisa. Promo Saya yang dengan sudah mandiri. dikasih Nosi itu. Oh ya, boleh ya. Ceritakan boleh ya. Boleh. Iya. Bank Mandiri dikasih Bank Bank Mandiri, terima kasih sama Bank Mandiri ya karena support penuh. Kalau dari kita jelas ke Janji Hati, tapi lebih luasnya ke pariwisata Magelang. Ya, dalam hal ini saya juga tergabung dalam PHRI, itu PHRI itu apa, Mas? Perhimpunan Hotel Resto Indonesia. Catat, ini keluar di kuis ya. Keluar di kuis. Itu sangat menunjang karena faktor penunjang dari pariwisata ya. Udah tahu belum, pariwisata itu devisa yang terbesar loh. Oh iya. Iya, itu udah tahu, salah satu Indonesia ya. atau Jawa Tengah Pak? Bukan Jawa Tengah aja, hampir di seluruh Indonesia dunia ya? itu negara-negara Oh, itu seluruh dunia pariwisata jadi tonggak utamanya. Jadi Mandiri juga penunjangnya. Saya sudah merasakan di Janji Hati ini dari mulai acara-acara yang hari besar ya. Iya. Yang terdekat kemarin itu Imlek. Iya. Ya, itu saya pakai barongsai gini. Angkulnya. Mana sih Mas pakai apa? Coy
Cocok ya? Masuk duduk kan. Cocok ya. Ya, itu Kemarin promonya juga ya. iya, kita dikasih banyak angpau. Iya. Ya, angpau macem-macem, terus ada apa ya itu ya? SPG ya? Oh, SPG, Kemarin ya? iya, SPG. Buka rekening bisa dijanjikan. Iya, Sampai jadi sekarang dipermudah. pun bisa ya? Dipermudah. Bisa. Jadi kalau mau buka rekening jauh ke Mandiri, janji aja. Oh iya. Iya kan? Saya mau buka rekening bawa KTP kakak. Iya. Yang penting apa jajan dulu kan, Iya. makan dulu. Yang penting Itu jajan dulu. Oke. Imlek ya. Ada dikasih angpau, terus dipermudah untuk membuka. Dan yang jelas kalau dari segi bisnisnya, dari karyawan kita dipermudah semua, difasilitasi sama Bank Mandiri untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Terus dari customer, Iya. ya sekarang sudah cashless, nggak perlu bawa uang tunai. Nah, cocok Ya. nih. Cashless ya? Iya, 24 jam on, Iya. nggak ada off-nya. Iya. Nggak ada errornya juga loh, Mandiri luar biasa. Saya endorse ya. Tangan dong. Tangan ya. Ini asli. Asli bener, Asli asli dari bener. customer ya? Iya, Mau briefing asli ya? iya. Mau briefing Dan ya? ini yang merasakan nggak cuma wisatawan domestik aja. Luar negeri bisa? Iya. Oke, berarti pembayaran pakai Visa bisa ya? Bisa, bisa, Mastercard? bisa. Oke. Iya. Kalau pakai Mister? Panggilannya Mister. Oh, panggilannya Mister. Iya, panggilannya Mister. Tapi yang pirang Mbak Nosi. Kami buka sidang semuanya. Jadi semua pembayaran bisa, promo Bisa. juga nanti kita bakal ada lagi yang baru terus kita perbarui gitu ya. Ada terbaru nanti ya. Ada nanti Oke, kita perbarui. hari ini? Oke. Banyak loh promonya Pak, Mandiri. Hari ini ya Pak ya. Promonya banyak dari Mandiri. Kalau dari sisi pariwisata secara keseluruhan Mas, yang apa, kalau turis mau datang ke Borobudur, kawasan Borobudur, butuh informasi dan lain sebagainya gitu, bisa nggak secara digital? Bisa, sangat bisa. Sekarang sudah sangat dipermudah. Terutama ya turis informasi center itu, iya. Jadi semua wisatawan nggak cuma booking yang berhubungan dengan hotel, Iya. dengan resto, tapi beberapa tempat sekarang sudah sangat terbantu. Objek-objek wisata, ya, seperti yang ada di Magelang ini ada Ketep. Itu sudah banyak sekali yang di atas sana area Ketep. Iya. Ya, Ada terus yang baru ya, ya, Pak, yang ya? tadi saya sebutkan di daerah Kaliangkrek, Nepal Van Java, ada Silancur dan lain-lain. Yang jelas di Borobudur itu juga sudah bisa dilihat. Wisatawan sudah banyak lihat di Instagram dan platform lainnya. Iya. Oke, kita mengingatkan ya untuk penonton bayaran. Belum ada tepuk tangan dulu. Lah, mati tuh. Ini dong lala ye. Iya, kan belum ada. Karena ini kemudahan itu ya. Kita Kemudahan. apa itu namanya bersyukur banget sekarang sudah banyak kemudahan. Iya. Bagi Mandirian maupun bagi penonton YouTube, kalau misalnya mau datang ke Magelang sudah sangat maju ya sekarang Maju, ya? Sudah iya, sangat maju, sangat maju. digital di mana-mana. Iya, di tempat saya cashless juga di sudah loh. mana-mana. Oh, udah. Bahkan order makanan aja nggak perlu waiter nggak. Oh, Scan barcode Nggak ya. perlu waiter, tapi Keren. waiter. Nggak juga ya? Nggak juga ya? Order barcode ya, tambah barcode, selesai bayar barcode semua. Oh, Scan yes. ya. Penonton. Bagus. Ya jadi udah dari hulu ke hilirnya udah Dulu digital nggak semua hilir. ya. Iya, sampai back office-nya juga semua sudah. Lebih Iya. terbantu berarti sekarang ya Pak. Sangat Untuk terbantu. Contoh kalau di tempat kita itu dari mulai belanja ya, kita kan belanja masuk ke stok itu sudah tersimpan. Stok nanti penjualan keluar akan terpotong stoknya. Jadi Pakai sudah pos itu semua. ya, sistem. Iya. Betul Oke. sekali. Oke, kemudian nih Mas Yudi nih. Ini kan kita tadi udah kerjasama, udah banyak. Mas Yudi juga udah sampein, kita udah support. Kira-kira ada lagi nggak support yang perlu kita berikan lagi untuk menunjang pariwisatanya klaster Borobudur ini, wisata Borobudur? Oh iya, saya berharapnya semua pelaku wisata sudah terintegrasi ya, terutama untuk yang terkecil dan sangat sensitif itu pembayaran. Oh, iya. Karena miss dalam pembayaran sangat banyak kalau pakai cashless ya, cash ya, ya. Makanya kalau Mandiri mau support nanti Dan sudah support ya? dan sudah support ya, lebih jauh lagi nanti ke pelaku wisata, nggak cuma hotel, resto, objek-objek wisata, semua disupport Mandiri dari IDC ya, dari mulai QRIS semuanya ada ya, iya disiapkan. Nanti saya bantu untuk Iya. ke teman-teman ini. Iya, edukasinya juga kita sudah sering ya, Iya. Mas Yudi.
gitu. Kalau untuk pembayaran cash sendiri Pak, dari misalnya seluruh yang datang ke Janji Hati, itu persentasenya berapa ya sekarang? Maksudnya kebiasaannya customer sekarang? Oh ya, sekarang gini, customer itu kalau masuk ke tempat kita, yang saya lihat tanya dulu, ya ada QR apa gitu, bisa pakai pembayaran ini, Iya, gitu. Itu 70% sudah hampir. Udah 70%? Iya, 70%. Karena udah Indonesia semakin maju. gatel ya kalau pakai uang tunai gitu ya. Bener. Rencana nanti saya ke depan juga akan saya hapus uang tunai. Oh iya? Iya. Wih, keren banget. Iya, Full pasti digital. itu pasti, iya full digital. Iya. Biar menghindari uang Iya. palsu dan lain sebagainya kan ya Mas ya. Iya, lebih aman. Kita juga dalam pendataan lebih ringan karena kalau cash itu setiap hari kan admin harus store ke bank. Iya, betul. Masuk lagi ke rekening perusahaan. Kalau ini kan tidak usah, menghemat waktu ya. Kos Dan juga. kos pasti. Ya, bisa dikerjakan buat lainnya. Oke. Ada pesan-pesan Mas? Closing mengenai- statement. Oh iya. Statement. Closing statement gitu ya. Closing statement. Untuk ya. Apa untuk gitu, apa ada ya pesan-pesan pesan-pesan untuk- datang untuk berwisata ke Magelang Iya. atau sebagainya gitu. Iya, yang buat wisatawan ya, yang mau datang ke Magelang ini banyak yang belum tahu bahwasanya Magelang itu objek wisatanya luar biasa. Iya. Ya, luar biasa dan sangat edukatif. Banyak sekali. Dari mulai yang di gunung-gunung sampai yang di objek wisata yang modern ada. Dan sekarang Borobudur tentunya ya di Kabupaten Magelang ini sudah dibuka. Jadi buat wisatawan yang mau datang silahkan, banyak objek wisata baru-baru di Magelang. Ada di sini juga. Ada di nih sini ya. juga, hotel, resto, cafe juga. Dan oke. jangan lupa mampir ke Janji Hati. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Begitu Didi, ya. Mas Terima Terima kasih Mas Bang Didi. Mandiri Terima kasih. supportnya. Ya, terima kasih. Untuk, salam buat teman-teman PHRI juga ya. Terima kasih. PHRI Kabupaten Magelang. Iya, Kemudian teman-teman saya Janji sambung. Hati ya. Iya, Oke, terima siap. kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Didi. Mas Didi. Oke, Tos dulu. tos dulu. Siap. Siap, sukses ya, sehat-sehat. Amin.